Dan sekarang kita bakal ngejelasin nih dampak-dampak PD2 di mana Jepang tuh berperan penting dalam perang dunia tersebut. Ditonton ya. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang di bidang kerohanian dalam PD2. Yang pertama, pasti manusia yang ada di dunia ini pasti mau adanya perdamaian. Jadi adapun usaha-usaha yang dilakukan agar mencapai kedamaian tersebut dengan membuat organisasi yang bernama United Nations Organization atau yang sering disebut dengan Perserikatan Bangsa. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin dampak Perang Dunia II dalam bidang politik. Yang pertama adalah, kan kita tahu di PD2 ini Amerika Serikat dan Rusia adalah pemenang perang, sehingga mereka pun menjadi negara adik kuasa atau negara raksasa. Yang kedua adalah datangnya politik kawanan atau aliansi yang dibutuhkan untuk kebersamaan, contohnya SEATO, NATO, dan METO. Yang ketiga adalah jiwa nasionalisme negara-negara di Asia semakin berkobar, di mana mereka pun akhirnya bisa lepas dari para penjajah dan akhirnya punya kemerdekaan yang penuh. Yang keempat adalah perebutan pengaruh antara Rusia dan Amerika Serikat yang akhirnya menyebabkan perang dingin selama beberapa waktu. Dan yang terakhir adalah munculnya politik yang memecah belah sebuah negara, contohnya India yang dipecah menjadi dua bagian, yaitu India dan Pakistan. Yang kedua, Indochina menjadi 3 bagian, yaitu Laos, Indochina, dan Kamboja. Korea menjadi 2 bagian, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Dan Jerman pun menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Sekarang saya akan menjelaskan dampak dalam bidang sosial. Dampak dalam bidang sosial yaitu terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, membentuk United Nations Relief Rehabilitation Administration atau disingkat UNRRA, yang diharapkan bisa membantu penduduk yang menjadi korban dari perang tersebut. Adapun tugas UNRWA ini sebagai berikut: membangun rumah sakit, memberi sandang dan pangan orang yang terdampar, memperbaiki kembali tanah yang telah rusak, mengurus para pengungsi serta keluarganya. Jadi sekarang saya bakal ngejelasin tentang dampak di bidang budaya setelah terjadinya PD Perang Dunia Kedua. Nah, di Perang Dunia Kedua ini dampak Perang Dunianya terhadap bidang budaya adalah terbentuknya suatu budaya baru yang umumnya terjadi di negara terjajah karena ada perpaduannya budaya lokal dan budaya yang menjajahnya yang akan menghasilkan suatu budaya baru yang umumnya dinilai. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin tentang dampak Perang Dunia Kedua dalam bidang politik. Perang Dunia Kedua itu telah mensurutkan juga menghancurkan segala perekonomian yang di dunia, tapi kecuali perekonomian di negara Amerika Serikat. Karena pada saat itu negara Amerika Serikat itu merupakan negara kekayaan dan juga negara kreditur bagi dunia. Sehingga negara Amerika itu memiliki program-program yang dibuatnya untuk tidak dapat menghancurkan ekonominya, yaitu ada program turnamen doktrin pada 1947, Marshall Plan di 1947, Colombo Plan, dan juga Point Fortune. Jadi sekarang saya bakal ngejelasin tentang dampak militer setelah terjadinya Perang Dunia II. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk 2 aliansi militer, yaitu ada Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang. Perang ini ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang ini memakan 50-70 juta jiwa korban. Jumlah ini menjadikan Perang Dunia konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Jadi sekian presentasi kami. Semoga kalian ngerti ya dan bisa tahu pengetahuan yang lebih luas. Makasih. Bye.